Kita sekarang berada di Makhzan Mustafa Al-Halabi. Di penghujung pekan ujian Al-Azhar, saya dan dua kawan saya, Miftah dan Amir, berkunjung ke sebuah toko kitab yang sangat klasik. Maktabah ini dikenal dengan nama Mustafa Al-Babil Halabi, yang terletak di sebuah medan tak jauh dari asrama Madinatul Bu'uthil Islamiyah milik Al-Azhar. Hari ini kita ke Makhzan Mustafa Al-Halabi untuk riset turas-turas ulama Nusantara. 2 hari sebelumnya, kami sudah dijanjikan akan dipersilahkan masuk ke area gudang jika kami datang di pagi hari. Maka di hari Sabtu itu kami bertiga bergegas ke sana. Jika kita telusuri, maktabah yang mempunyai nama resmi Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babil Halabi wa Auladih ini merupakan penerus dari sebuah maktabah di paruh kedua abad 19 bernama Maktabah Al-Maimaniyah. Al-Kisah, tersebutlah seorang bernama Ahmad bin Umar dari desa Al-Bab di Halab atau Aleppo Suriah sekarang ini. Ini namanya tangan, guys. Tangannya ya habis dari ladang. Ahmad muda merantau ke Kairo untuk lebih jauh menimba ilmu di Al-Azhar. Ia yang dikenal tekun dan tawadhu itu belajar di Al-Azhar hingga memperoleh gelar pendidikan Al-Alimiyah. Turas-turas ulama Nusantara. Ia bahkan kemudian menjadi salah seorang syekh yang mengajar di Al-Azhar. Kayaknya ditemukan juga ini Sulamul Mubtadi. Gitu ya. Iya. Kedermawanannya dikenal luas. Hasil bumi sejumlah petak tanah ia wakafkan untuk para tolib di Madinah, juga untuk para tolib di berbagai masjid para wali. Syekh Ahmad bin Umar Al-Halabi ini lantas bergabung dalam pendirian sebuah usaha penerbitan dan distribusi kitab bersama sejumlah rekannya dalam Maktabah Al-Maimaniyah. Ia kemudian membeli seluruh saham hingga menjadi kepemilikan tunggalnya pada tahun 1859 Masehi. Perusahaan itu dengan baik ia kelola, hingga kenyataan pahit harus segera ia hadapi. Ia tak memiliki keturunan. Diutuslah 3 keponakannya dari desa Al-Bab untuk menyusulnya. Ketiganya disekolahkan di Al-Azhar hingga tuntas. Mereka adalah Mustafa, Isa, dan Bakri. Syekh Ahmad wafat pada tahun 1898 dan dikebumikan di Kairo, tak jauh dari Al-Ashirah Al-Muhammadiyah Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Nahkoda perusahaan beralih dikelola anak-anak angkatnya. 3 bersaudara itu melanjutkan usaha dengan nama baru Darul Kutubil Arabiyyatil Kubra li ashabiha Mustafa Al-Babil Halabi wa akhwaih. Hanya saja Bakri kemudian mengundurkan diri dan beralih pada kesibukan lain. اللي هي كانت الأول مطبعة صغيرة الميمنية كانت في الأزهر وكان فيه علماء زمان من عندكم Jawiyin ya. علماء مش أي كلام اللي هم بعض مؤلفين الكتب دي. Mustafa dan Isa melanjutkan tinggalan maktabah itu hingga tahun 1918 Masehi. Setahun setelahnya pada 1919 Masehi, Isa memilih berpisah dan membangun sebuah usaha sendiri yang tempatnya masih bisa kita kunjungi. Beberapa langkah saja dari samping Masjid Sidnal Husain. Maktabah itu ia namai Dar Ihya'il Kutubil Arabiyyah. Nasution. Nasution. Masya Allah. Delhi. Ya, orang Medan. Ya, berarti kerajaan Delhi ya, Kesultanan Delhi Serdang. Yang tertua ya, cukup tertua.
yang namanya Matba'ah Mustafa Albab Al-Halabi. Nah ini yang gudang yang besar, cukup besar ya, kalau semisal dia dari bangunannya. Dan kita sampai pusing ini, Muhid pusing. Tadi kita udah uplak-uplak ya, satu rak yang menghimpun kitab-kitab ulama Nusantara ya, baik dari Indonesia, Malaysia, Singapura, ya Patani, kemudian orang-orang Filipina Sulu itu. Sementara Mustafa masih menetap di belakang Masjid Al-Azhar dengan nama baru, Maktabah Mustafa Al-Babil Halabi wa Auladi. Nah, gedung yang kami ziarahi ini adalah perluasan dari usaha milik anak turun Mustafa, generasi ketiga dari Syekh Ahmad. Saking perhatiannya, 2 dari mereka bahkan bersekolah hingga ke Eropa, khusus di bidang percetakan. Seiring maktabah ini semakin membesar, mereka membangun sekomplek gedung ini di tahun 1937 Masehi. Di sini berbagai macam kitab keislaman dicetak. Tim editorialnya dulu diisi oleh para ulama Al-Azhar dan para ahli di bidangnya. Tidak hanya berbahasa Arab, banyak pula kitab-kitab non-Arab seperti karangan para ulama Jawiyin Nusantara hingga buah pikir para ulama dari berbagai negara Afrika. Kawan saya Miftah sudah dengan gesit mempersiapkan catatan apa saja kitab Jawi yang belum ia miliki. Sementara Amir dengan semangat memotret kitab-kitab yang ia temui. Spesial dari maktabah ini pertama dia lama. Dari maktabah ini kita bisa tahu bahwa banyak sekali turas-turas ulama Nusantara itu yang dicetak di Mesir. Yang bahkan di Indonesia pun bisa jadi kita nggak menemukan stok tersebut. Naskah-naskah tersebut nggak kita temukan. Banyak, baik dari terjemah. Lebih banyak terjemah sih. Dan itu kan menandakan bahwa ulama Nusantara itu mendunia. Kitab yang menarik ya. Kalau dilihat ini, Ini tadi. inilah kitab. Jadi semuanya kayak gini. Ini yang susah ini kalau kita cari kitabnya begini. Karena semua tulisannya inilah kitab dan beberapa katalog sudah tercampur di sana. Itu berapa rak tadi ya, banyak sekali dan ya Allah debunya itu udah Masya Allah timbang Al-Jawi dan Al-Jawi Mriki. Kalau Al-Jawi itu maksudnya bahasa Melayu secara umum. Tapi kalau Jawi kemudian ada tulisan Mriki itu maka yang dimaksud adalah Jawa. Bisa ditunjukkan bagian depannya Mas Firto? Nah, bagian depannya ini. Ya itu Di sini ada tulisannya Syekh Sidi Ahmad bin Athaillah Sakandari, ya, kitab Al-Hikam. Kemudian mutarjimnya bilisanil Jawi Al-Mriki atau bahasa Jawa itu Al-Alim Al-Fadil Al-Wara Al-Kamil Al-Hajj Muhammad Sholih bin Umar Samaroni. Dan beliau adalah salah satu guru tafsirnya seorang tokoh perempuan luar biasa Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Di akhir kesempatan, kawan saya Miftah membagikan kopi yang ia bawa untuk kami minum bersama pegawai di sana. Pak Abdul Maula yang sudah bekerja di sana sejak 1962 lantas bercerita banyak. شمال افريقيا يعني احنا سعداء جدا استاذي يعني الله يبارك فيكم والله العظيم انتوا ناس والله محترمه ينور. جدا. صدق وتامن بالله انا ما بنزلش حد تحت الا الجماعه الماليزيين. والله العظيم اللي انا بحبهم يعني هم ناس مؤدبين. واسع جدا متسع يعني لا انا لو فاضي كمان كنت نزلت فرجتك مخازن تحت مليئه من الكتب الخام. مليئه تقعد 100 سنه والله. والله. Terima kasih kami tak terhingga untuk Pak Abdul Maula dan Pak Ahmad asistennya. Kita berjumpa lagi pada janji berikutnya, membukakan ruangan percetakan dan gudang lainnya. تعالى المره الجايه. المره الجايه طلعت ماشي طلعت وانا اطلع معاكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم استاذ مكن يدوي يدوي الله حاجات قديمه قوي. يعني بص يا واحد زيي يعرف كل حاجه في المطبخ عمره ما يعرفش حاجه. مفيش خلفاء اصلا. والله خطير قوي. استاذ عبد المولى الخليفه الحقيقي خليفه الاكبر.